care, let's bail. Masih mengenai film yang dirilis di tahun 2013, kali ini saya akan mengulas film yang agak berbeda, yaitu film zombie. Film yang berjudul Warm Bodies ini disutradarai oleh Jonathan Levin, sepupu dari Adam Levine, vokalis Maroon 5. Seperti yang telah kita tahu, romansa antara film vampir dengan manusia ternyata tidak begitu memuaskan khalayak umum. Setidaknya itulah yang dihasilkan di seri Twilight. Bisa dibilang sejak keluarnya seri tersebut ada sedikit rasa trauma yang dirasakan sejumlah orang terhadap kombinasi antara manusia dengan makhluk asing tersebut. Trauma tersebut sempat mengudara ketika sutradara Jonathan Levin menggagas film Warm Bodies ini. Kombinasi romansa antara manusia dengan zombie memang bisa dibilang menarik, namun terdapat kekhawatiran bahwa ide tersebut akan menjadi mimpi buruk baru. Warm Bodies bercerita tentang zombie bernama R atau R yang diperankan oleh Nicholas Hoult merasa hidup kembali setelah terpesona melihat keindahan yang terpancar dari Julie yang diperankan oleh Teresa Palmer. Tapi dia nggak suka Palmer kok. Anak dari Kolonel Giorgio yang diperankan oleh John Malkovich. R yang kesehariannya sering dihabiskan berbicara dengan temannya yang bernama M. Tadi R, kini M. Bertemu dengan Julie ketika sedang mencari suplai medis, sedangkan R sedang mencari makan. Dan pertemuan keduanya dimulai dengan not sweet. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, saya tidak akan memaksa kalian untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena jika seorang menyukai sesuatu, maka dia tahu apa yang akan dia lakukan. Suatu ketika, Julie bersama temannya yang dilengkapi dengan senjata diperintahkan oleh ayahnya untuk menerobos area yang sudah dikuasai oleh zombie. Tujuan mereka ke tempat itu untuk mengambil stok obat di sebuah gudang yang berada di area tersebut. Namun, mereka bertemu dengan R dan kawan-kawan yang sedang bakure atau mencari makan. Dengan perlengkapan senjata yang mereka miliki, kemudian mereka berusaha melindungi diri dari zombie tersebut dengan menembaknya satu persatu. Namun, kekasih Julie tewas dan otaknya dimakan oleh R. Hal itu ia lakukan agar dia mendapat ingatan yang dimiliki pria tersebut. R merasakan detak jantungnya untuk pertama kali saat melihat Julie. Dan di saat itulah R mulai terpesona kepada Julie. Kemudian, dia berusaha untuk melindunginya dari teman zombie yang ingin memakannya, dengan cara menempelkan darah zombie di wajah Julie untuk menutupi aroma tubuhnya agar teman R mengira bahwa Julie bagian dari mereka. R kemudian membawa Julie ke sebuah pesawat yang ia jadikan sebagai rumahnya. Kemudian, saat berada dalam pesawat, Julie merasa sangat ketakutan karena dia tidak mengetahui apa niat R menyelamatkannya. Lalu, R berusaha menenangkan Julie dan sepertinya BPKB dan STNK pesawat tersebut atas nama R karena dia juga memiliki alat musik di pesawatnya dan memutar lagu yang agak sedikit meloh untuk menenangkan Julie. Dan Julie mulai bertanya, "Makhluk apa kau?" Karena belum ada sejarahnya zombie yang menyukai musik, apalagi lagu melo. Siang harinya saat Julie bangun dari tidur, dia melihat R sedang menatap dirinya. Julie yang seharian belum sempat makan, kemudian meminta R untuk melepaskannya. Sudah banyaknya hari tadi mah. Dan R mengatakan tidak aman jika dia melepaskan Julie begitu saja. Namun, Julie minta R untuk membawakan makanan karena dia sangat lapar. Saat R pergi mencari makan, Julie memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur dari tempat mengerikan itu. Dan sesampainya di luar, ternyata kawanan zombie tersebut mencium aroma tubuh Julie dan berusaha mencari tahu keberadaannya. Dan sekali lagi, dia diselamatkan oleh R dengan menempelkan darah zombie ke wajahnya. Pada adegan selanjutnya, Julie pun mulai mempercayai R dan mereka kemudian berbicara layaknya manusia biasa.
Julie minta R untuk membawanya keluar, namun R sepertinya sedang jatuh cinta kepada Julie, berusaha untuk menahannya hingga beberapa hari. Julie kemudian menikmati hari-harinya bersama R hingga mengajarkannya cara membawa mobil. Dan ternyata Julie lupa mengajarkan cara berhenti kepada R sehingga dia menabrakkan mobilnya untuk berhenti. Hari-hari pun berlalu dan mereka akhirnya dekat layaknya teman dekat seperti manusia biasa. Mereka mulai mendengarkan rekaman dan bermain video game untuk menghabiskan waktu. Hal itu membuat R mulai merasa hidup kembali, lalu jantungnya berdetak dan perlahan mampu berkomunikasi dengan kata-kata. Tak lama kemudian, Julie yang sudah mulai gelisah mencoba untuk keluar, namun dia dihadang oleh kawanan zombie. R yang mengetahui bahwa Julie sudah tidak ada di pesawat langsung mencarinya dan menemukan Julie sudah dikepung oleh rekan zombinya. R yang sudah terlanjur mencintai Julie dengan ganasnya menghabisi para zombie tersebut untuk menyelamatkan Julie. Namun hal itu belum selesai, mereka kemudian dikejar oleh kawanan zombie yang bernama Bonis. Lalu mereka diselamatkan oleh teman dekat R yang bernama M karena dia mengetahui bahwa R menyukai Julie. Lalu mereka berdua pergi menyelamatkan diri dengan menggunakan mobil dan pergi ke sebuah rumah untuk sementara waktu. Di rumah tersebut, mereka menemukan sebuah kamera dan mengabadikan momen kebersamaannya, seperti cewek-cewek yang biasa nongkrong di kafe. Julie yang tidak mengetahui bahwa zombie tidak pernah tidur, dia menawarkan R untuk tidur sekamar dengannya. Karena dia juga merasa takut jika tidur sendirian. Sempatan lah digandeng mah. Tak lama kemudian, seiring berjalannya waktu, M bersama teman zombinya yang lain mulai merasakan detak jantung mereka, dan itu membuatnya secara perlahan merasa hidup kembali. Kembali ke Romeo dan Juliet, saat berada di kamar mereka melihat Giorgio bersama rekan tentaranya sedang melakukan patroli, dan Julie mengatakan kepada R, jika Giorgio mengetahui keberadaannya, maka dia pasti akan membunuh R. Tujuh diandek kaya. Malam pun berganti pagi dan ternyata R tertidur dan dia kesiangan, di mana dia heran kenapa dia bisa tidur dan mengalami sebuah mimpi. R pun sedikit demi sedikit mulai merasakan kehidupan seperti manusia biasa. Berpindah ke adegan selanjutnya, Julie pergi ke sebuah dinding pembatas antara manusia dan zombie untuk menemui ayahnya. Di sisi lain, dengan perasaan kecewa, R menemui temannya dengan mengatakan bahwa Julie telah kembali ke tempat di mana dia seharusnya berada. M kemudian menceritakan kepada R bahwa dia dan temannya merasakan apa yang dirasakan oleh R, yaitu mereka mulai mendapatkan ingatan tentang masa lalunya. R kemudian mengajak temannya untuk mencari Julie dan memberitahu yang terjadi kepada mereka. R menggunakan ingatan dari pacar Julie untuk mencari tahu jalan keluar dari tempat tersebut dan langsung menghampiri Julie ke rumahnya. Dan dia menceritakan kepada Julie bahwa mereka semua bisa berubah menjadi manusia normal. Untuk itu, R meminta Julie untuk menyelamatkan mereka sebelum para zombie yang bernama Bonis tersebut memburu mereka. Julie dan temannya yang bernama Nora kemudian mendandani R seperti manusia biasa untuk mengurangi kecurigaan sebelum dia menemui ayahnya. Lalu Julie menjelaskan kepada sang ayah, yaitu Kolonel Giorgio, tentang perubahan yang dialami oleh para zombie tersebut. Akan tetapi, ayahnya tidak percaya dan dia akan tetap memburu para zombie dan memusnahkannya. Ternyata penyamaran R tidak begitu sempurna, karena si kolonel mengetahui bahwasanya dia adalah zombie. Namun mereka berhasil diselamatkan oleh Nora dengan mengancam akan menembak si kolonel jika menarik pelatuknya untuk menembak R. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos dari si kolonel tersebut. Julie dan R kemudian pergi menemui teman zombinya yang telah berkumpul di sebuah stadion untuk memperingatkan mereka bahwasanya mereka akan diburu oleh para tentara dan juga zombie Bones. R menyuruh temannya untuk menghadapi zombie Jones tersebut, sementara mereka berdua pergi untuk menyelamatkan diri. Namun beberapa dari zombie ngenes tersebut berhasil mengejar mereka dan hampir saja menggigit Julie. Hingga akhirnya para tentara yang tadinya akan memburu kedua spesies zombie tersebut menyaksikan bahwa mereka saling membunuh. Lalu mereka sepakat untuk membantu teman zombinya R untuk menghabisi zombie ngenes tersebut.
Saat R dan Julie dikepung oleh kawanan zombie ngenes, mereka memutuskan untuk terjun dari stadion yang mengarah ke sebuah kolam. Dan terjadilah hal yang diinginkan dan diidam-idamkan oleh R selama ini. Sejak mereka saat tengah asik melampiaskan nafsunya, R ditembak oleh Kolonel Giorgio. Dan mereka semua dibuat terkejut karena biasanya zombie tidak mengeluarkan darah. Tapi saya tidak tahu di film lain apakah zombie mengeluarkan darah atau tidak. Namun, R mengeluarkan darah saat kena tembakan. Hal itu membuat si kolonel berpikir 2 kali mempertimbangkan untuk membantu para zombie tersebut kembali menjadi manusia normal. Di akhir cerita, para zombie ngenes itu pun akhirnya berhasil dimusnahkan oleh para tentara dan para zombie temannya R. Dan bagaimana dengan hubungan Julie dan R? Tentu saja mereka berdua hidup bahagia layaknya pengantin baru karena sudah lumrah jika di akhir cerita pemeran utama hidup bahagia. R memutuskan untuk tidak ingin kembali mengingat masa lalunya dan hidup bersama Julie. I want this one. Alah.